menjadi tempat para buzzer ya. Ketika menjelang pemilu itu para buzzer meningkat, menjadi keuntungan tersendiri bagi para buzzer. Enak kalau nyerang pakai ini, pakai politik sara ataupun pakai ujaran kebencian atau menyebarkan berita-berita bohong tadi. Para buzzer kan pinter untuk membuat informasi-informasi yang menyesatkan. Nah, itulah yang harus kita cermati. Nah, dari sekian banyak problematika Bapak Ibu, tentunya kita juga harus mengamati itu tadi ya. Tugas Panwas adalah mengamati media di akhir-akhir kampanye. Jadi nanti gitu ya Mas ya, tugasnya Bapak Ibu untuk mengamati media-media sosial yang panjenengan miliki, karena disitulah biasanya berseliweran pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mau menyerang lawannya ya. Dan semoga kalau di Tuban saya rasa tidak sebesar apa yang terjadi pelanggarannya di kota-kota besar, dan semoga pemilu tanggal 27 besok Tuban terutama di Kecamatan Palang bisa berjalan dengan damai, lancar, tertib, jujur, dan itu semua butuh dukungan dari berbagai pihak, begitu nggih? Tidak hanya kita sebagai pemilih, tetapi juga panjenengan-panjenengan yang diberi amanah untuk mengawasi jalannya pemilu, karena media ini juga apa ya, turut serta berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki ke narasumber yang kedua, yakni akan disampaikan oleh Ibu Khiliatun Nafisa SPD, Ketua KPI Tuban. Mohon maaf saya ulangi, Ketua KPI Tuban. Kepada Ibu Khiliatun Nafisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tetap semangat ya? Semangat. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya sambil berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Khiliatun Nafisa, dari Ketua KPI Tuban. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu KPI Tuban? Belum ya, bukan KPU ya. Jadi KPI Tuban itu adalah Koalisi Perempuan Indonesia, dan tingkatannya itu ada di tingkat desa hingga di nasional, begitu ya. Nah, langsung saja di sini saya ingin memaparkan tentang peran perempuan dalam partisipasi pengawasan politik tahun 2024 di Kabupaten Tuban. Next. Nah, partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Di sini partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu itu sangat penting sekali. Jadi bukan hanya dari teman-teman yang laki-laki saja. Nah, di sini perempuan itu juga memiliki peranan yang aktif untuk pengawasan pemilu ini. Bukan hanya di tingkat kabupaten ya, Pilbub, tapi juga Pilgub juga ke depannya untuk tahun 2024 ini. Nah, next. Nah, ada beberapa bentuk partisipasi tersebut. Nah, yang pertama adalah sebagai pengawas pemilu. Nah, Bapak Ibu di sini kan ada mulai dari kabupaten Bawaslu ya, kemudian ada Panwascam dan juga di tingkat desa. Nah, ini sebagai pengawas pemilu di sini bukan hanya dari teman-teman yang ada keterkaitan SK itu saja, tetapi di sini panjenengan semua itu juga bisa termasuk sebagai orang atau partisipan untuk mengawasi jalannya pemilu yang ada di Kabupaten Tuban ini, gitu. Kemudian mengawasi proses pemungutan suara. Nah, ini pas waktu nanti pemungutan suara itu panjenengan semua di situ ada petugas yang bertugas untuk mengawasi suara. Kemudian ada juga pendidikan pemilih atau pendiklih. Nah, ini juga peranannya sangat penting sekali untuk pengawalan pada partisipasi pemilu yang ada di Kabupaten Tuban ini. Nah,
Kemudian ada advokasi untuk kebijakan pemilu. Nah, ini advokasi kebijakan-kebijakan yang mana yang sudah diatur pada undang-undang ya, ataupun peraturan-peraturan, panjenengan semua bisa mengawasi kiranya ini sepertinya cocok nggak? Kiranya seperti dengan adanya kebijakan yang baru seperti ini, kira-kira nanti ketika diterapkan baik nggak? Nah, seperti itu ya untuk advokasi kebijakan pemilu. Kemudian membangun jaringan. Nah, dengan berpartisipasi tersebut, jadi untuk membangun jaringan di sini juga dibutuhkan sekali pada organisasi maupun pada instansi dan lembaga yang ada di lingkungan tersebut. Kalau di Kabupaten Tuban berarti ya membangun jaringannya di ranah kabupaten. Kalau di kecamatan ya di kecamatan, kalau desa juga di desa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Tuban dalam pemilu 2024. Ini alhamdulillah untuk partisipasi. Nah, ini data saya ambilkan dari KPU, Bapak Ibu ya. Jadi ini data yang terbaru. Jadi dari rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tuban di sini. Lanjut. Kemudian di sini ada rekapitulasi daftar pemilih sementara. Nah, di sini total jumlah pemilih itu ada 944.304. Nah, ini dari global. Tapi bisa kita lihat bahwa pemilih perempuan di sini lebih tinggi daripada pemilih laki-laki. Jadi di sini bisa dipastikan bahwa peranan perempuan dalam pengawasan pemilu di sini juga sangat penting dan sangat kita butuhkan bersama. Ya, lanjut. Hoax, maraknya politik uang. Nah, ini misalkan ada kejadian, mohon maaf. Biasanya ada orang yang ahli sedekah. Jadi setiap hari Jumat tanggung jawab yang sama, bahwa kita sebagai partisipasi sebagai pengawas, bukan hanya dari pengawas desa, kecamatan, kabupaten hingga pusat, tetapi panjenengan semua di sini juga ikut andil bersama, ikut aktif dalam pengawalan ini. Tidak pandang gender. Jadi perempuan dan laki-laki itu sama, memiliki hak yang sama pada pengawasan partisipasi pemilu ini. Kemudian meningkatkan partisipasi. Nah, melalui kegiatan yang seperti ini, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan perempuan dengan memenuhi kuota 30% ya, tetapi di sini saya kira sudah memenuhi lah 50%. Ya, untuk di Kabupaten Tuban di sini sudah banyak kesadaran bahwa perempuan itu juga punya tanggung jawab dan punya kapasitas yang sama dengan laki-laki. Ya. Jadi di sini saya menekankan perempuan dan laki-laki punya kapasitas dan peranan yang sama. Ngapunten, ini kita berbicara di ranah sosial ya, bukan di ranah keluarga. Kalau di ranah keluarga perempuan saya mundur. Harus mengalah sama kepala keluarga, ya. Itu. Langsung untuk membangun kesadaran. Nah, dari sini melalui kegiatan yang seperti ini, sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang meningkatkan panjenengan edukasi ya, melalui itu panjenengan di sini perempuan yang awalnya itu saya merasa perempuan wes guri wae misalnya ngoten nggih. Perempuan di belakang saja wes ada laki-laki sing mengawal pengawasan. Jangan. Panjenengan itu punya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, bahwa pemilu ataupun pengawasan ini harus tetap diawasi dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan menjadi tanggung jawab laki-laki saja. Itu ya. Lanjut. Pengawasan partisipatif berperspektif keadilan gender.
Nah, ini suatu pendekatan dalam pengawasan yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pihak dengan fokus pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak gender. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa perempuan itu punya hak yang sama kok. Perempuan itu bukan hanya sebagai penganut dari laki-laki saja, tetapi di sini juga memiliki kapasitas tadi loh, yang suaranya itu juga dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam pengawasan. Kalau misalkan di sekeliling sini misalkan ada kejadian atau ada problem, misalkan pengawasannya tidak sesuai, misalkan nah nanti dari perempuan ini bisa speak up, tidak usah panjenengan menunggu dari laki-laki, atau tidak usah panjenengan ini merasa minder, oh suaraku gak akan dikanggokno misalnya. Nah ini perempuan tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus optimis, kita harus percaya bahwa suara kita itu juga bisa menentukan kebijakan, bisa menentukan kebenaran, dan juga bisa memecahkan dari problem ataupun dari permasalahan ini. Gitu. Lanjut. Mengapa perlu pengawasan berpartisipatif yang berkeadilan gender? Kenapa? Nah ini memastikan keadilan, bahwa kita itu dari perempuan dan laki-laki sama, bukan hanya di ranah politik tetapi juga publik. Nah itu juga apalagi di sosial budaya kita itu sama. Memastikan keadilan di sini karena mungkin ada beberapa hal yang misalkan menjadi ketua, ngapunten Pak Putra ya, misalkan menjadi ketua ada yang berpikiran seperti ini. Nanti kalau misalkan dipilih ketuanya perempuan, pasti akan melempem bahasanya kan gitu. Tidak, kita harus membuktikan bahwa, dan kita juga harus bisa memberikan ruang kepada perempuan bahwa kita di sini itu pikiran kita itu loh sama, kita punya kita punya wawasan dan kita punya kualitas itu sebenarnya sama kalau kita mau mengolah, ya laki-laki dan perempuan, hanya tanggung jawabnya pada ranah domestik saja yang berbeda, begitu. Kemudian meningkatkan akuntabilitas. Nah, di sini tentang pertanggungjawaban tadi, ya. Kemudian mendukung pemberdayaan. Kemudian meningkatkan efektivitas kebijakan. Nah, kemudian memperkuat demokrasi. Nah, melalui dengan keadilan gender yang ada di Indonesia, bahwa kita semua di sini memberikan peluang kepada perempuan, kita memberikan kepercayaan kepada perempuan bahwa perempuan itu juga bisa seperti kita. Mohon maaf juga di sini mungkin ada yang merasa tidak bahwa laki-laki itu tersaingi sama perempuan. Ada Pak. Ada nggak? Pak Eko. Ada tidak? Ada Bu. Pak Eko. Ada. Pak Eko. Banyak ya. Soalnya tidak berani mendua. Ya, jadi ini bisa menjadi motivasi kita perempuan ya, bisa menjadi motivasi kita bersama dan bisa menjadi wacana bagi laki-laki bahwa kalau tidak adanya keterlibatan perempuan, misalkan hanya laki-laki saja yang terlibat pada ranah pengawasan misalkan, nah itu nanti akan berbeda pemikiran laki-laki dengan pemikiran perempuan, okay. Biasanya berbeda, ada sedikit banyaknya pasti ada perbedaan di situ. Kalau perempuan biasanya lebih ke menekankan kasih sayang, mesakno gitu. Tapi kalau laki-laki, nah panjenengan bisa itu sendiri ya. Saya tidak mau nanti itu terserah gitu, lebih pasrah, ya lebih kopeni lah ya. Kalau ada perempuannya, lanjut. Nah, tantangan yang dihadapi, tantangan pada partisipasi perempuan di sini ada stereotip gender. Nah, masyarakat masih memiliki pandangan yang merendahkan tentang peran perempuan dalam berpolitik.
Ya. Bahkan banyak sekali di lingkungan kita itu yang meremehkan caleg-caleg ataupun yang meremehkan pemimpin perempuan tanpa kita sadari. Nah, di sini menjadi peranan dan tanggung jawab kita bersama bahwa merendahkan perempuan atau di ranah politik itu tidak benar gitu loh, karena kita itu mampu menunjukkan dan kita itu mampu mewujudkan bahwa kebijakan-kebijakan maupun aspirasi dari masyarakat ya, kalau kita menjadi DPR ya, itu nanti akan tetap kita sampaikan, sama halnya dengan laki-laki yang menjadi pemimpin gitu. Akses informasi, kurangnya akses terhadap informasi terkait pemilu terutama di daerah terpencil. Nah ini aksesnya informasi, kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi seperti ini yang menimbulkan bahwa perempuan itu tidak sadar bahwa sebenarnya dia itu memiliki peranan dan tanggung jawab bersama pada pengawasan maupun pada ranah sosial begitu. Mungkin kalau di Indonesia, di Jawa itu berbeda ya daripada yang ada di daerah-daerah terpencil sana, sehingga kuota yang ada di Jawa seperti ini perempuan sudah bisa lah mewakili lebih dari 30% ya gitu. Kemudian kekerasan politik, ancaman atau intimidasi terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam berpolitik. Nah ini biasanya kalau perempuan ya sebenarnya sama, laki-laki dan perempuan kalau dalam berpolitik itu pasti ada intimidasi, tetapi perempuan itu biasanya lebih ditekankan karena orang itu menganggap perempuan kita itu lemah gitu loh ya. Nah itu kita harus bisa membentengi diri ya. Yang laki-laki harus bisa memotivasi, yang perempuan juga harus bisa percaya diri bahwa kita itu memiliki kualitas yang sama gitu. Lanjut. Nah rekomendasinya seperti ini, mendorong kebijakan pro gender. Pasti di sini sudah pro gender semua ya, sudah paham betul bahwa laki-laki dan perempuan kita sama tanggung jawabnya. Kemudian kolaborasi dengan lembaga dan dukungan psikososial diberikan dengan dukungan kepada perempuan yang mengalami intimidasi atau kekerasan dalam proses pengawasan. Di sini bisa panjenengan bisa memberikan dukungan melalui melalui semangat kepada perempuan kalau misalkan ada merasa ketakutan. Dalam dunia pengawasan biasanya itu terdapat beberapa pelanggaran ya. Ya, dunia pengawasan itu pasti kan isinya apa? Pelanggaran ya, pelanggaran. Nah, nanti kalau misalkan perempuan alat peraganya misalkan diturunkan atau masih ada yang bukan saatnya untuk masang, tapi sudah masang duluan. Nah ini kan menjadi peranan bersama, menjadi tanggung jawab bersama. Misalkan perempuan speak up kemudian dibantai ataupun kemudian intimidasi. Apa bahasanya di sini itu? Diintimidasi. Nah ini dari panjenengan bapak-bapak pengawas bisa memotivasi, oh ternyata seperti ini loh, kita bahas bersama bahwa ya tetap harus disesuaikan dengan prosedur begitu ya. Lanjut. Nah, pengawasan partisipatif perempuan pada Pilkada tahun 2024 adalah langkah penting menuju demokrasi yang lebih inklusif melalui keterlibatan aktif perempuan dalam memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka terlindungi. Sehingga dengan adanya peranan tadi yang melibatkan perempuan ikut serta berpartisipasi pada pengawasan tersebut bisa memberikan aspirasi-aspirasi, bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang dari perempuan-perempuan yang belum speak up ataupun takut speak up. Nah, melalui seperti ini maka bisa
menjadi jembatan bersama bahwa laki-laki dan perempuan itu setara begitu ya dalam proses pengawasan ataupun proses berpartisipasi dalam suksesi pemilu kada yang ada di Kabupaten Tuban nanti. Setiap suara perempuan adalah langkah menuju kesetaraan. Jadi tetap meningkatkan kualitas diri kita sebagai perempuan, dan laki-laki jangan sampai kalah dengan perempuan ya. Dari sini saya tadi kok mendukung perempuan terus ya. Perempuan. Ya, jadi apa namanya? Saya memotivasi panjenengan gitu loh ya. Bukan untuk apa namanya mengintimidasi panjenengan supaya melawan laki-laki, bukan. Tapi kita itu harus memiliki hak yang sama dengan kualitas yang kita miliki untuk membantu suksesi pemilu kada, untuk membantu kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Tuban ini. Tentunya juga untuk menyuarakan hak-haknya. Pak Eko. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Ini yang pertama saya mau tanya di narasumber yang pertama, bagaimana sih kita menjawab tantangan terkait dengan AI? Karena di AI itu mudah dan cara membaca pelaku atau yang mengoperasikan ini sangat sulit karena terbantunya dengan AI ini. Apalagi rata-rata PKD ini juga nggak ngerti terkait yang namanya terkait perkembangan AI, Bu. Ya mohon maaf, saya sendiri juga nggak bisa mengoperasikan AI atau perkembangan komunikasi lebih dalam. Yang kedua, pertanyaan saya ini di narasumber yang kedua, Bu. Karena memang background saya sering baca buku terkait perempuan. Ini, Bu, dalam keadilan gender, perempuan itu memang mendapatkan hak pilihnya, tapi mudah dimanipulasi. Contoh, kamu udah nyoblos, tapi dikasih sembako. Nah ini bagaimana sih tantangan terkait perempuan dalam hak pilih yang mudah manipulasi karena memang kebutuhan pokok untuk manipulasi hal itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk pertanyaan kedua. Atau ingin dijawab dulu Ibu? Nggih, monggo. Terima kasih. Mas apa? Mas Renaldowati, Bu. Mas Renaldowati. Sebelumnya saya tanya, yang PKD siapa aja sih? Ini yang sebelah Bisa. barat. Oh, yang sebelah. Sebelum kita bicara tentang AI, saya tanya dulu, sudah bisa buat PowerPoint semua belum? Oh, hanya bisa Pak Eko ya? yang Bisa. Media sosial apa yang dimiliki? Semua. semua, Bu. Masuk. IG, Facebook, dan Telegram semua. Twitter, TikTok, Pet, Pet, Wattpad. Pinterest. Pu- Belum tahu, belum semuanya tahu. Punya, Bu. Tapi kalau Shopee mesti beli. Penting itu, penting. Oke, terima kasih Mas. Ya, memang perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini itu luar biasa, memudahkan kita, juga menjerumuskan kita. Kalau mahasiswa sekarang, kalau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi komunikasi, rugi banget. Membuat PowerPoint sekarang kita nggak usah mikir, kita Tinggal klik. punya materi, kongon garapno AI wis dadi. Nah, skripsi juga begitu, wes nggak usah. Nah itu padahal goblok wong. Bener kan? Nggak usah mikir, sudah luar biasa. Nah bagaimana? Kita juga jangan kalah dong. Mas juga harus bisa dong mengoperasikan AI. Pusatnya berbayar loh. Iya. Nggak ada sih gratis.
Soalnya sudah banyak yang menggunakan, jadinya kok rugi no. Ya itu Mas, literasi media. Saya ulangi lagi, literasi media itu penting sekali. Makanya saya di mana-mana tuh selalu selalu menyampaikan bahwa pendidikan literasi media itu harus segera untuk dilaksanakan di mana saja. Terutama yang saya khawatirkan adalah peran ibu-ibu itu tadi. Kalau kita yang sudah bekerja ataupun kita sebagai mahasiswa itu tentunya harus cerdas di dalam mencerna dan menganalisis media, isi media. Jadi bagaimana kita menganalisis itu yang menentukan kita terjerumus atau tidak, kan sebetulnya itu kan kuncinya. Nah dari mana kita bisa bahwa suarane Prabowo atau misalnya iki suarane siapa ya, tak spill Pak Eko itu yang mana kok? Ketua suku, Bu. Ketua suku. Iki suarane Pak Eko, tolong milih iki ternyata. Kayak gitu. Ya langsung konfirmasi dong kalau ada orangnya. Kan gitu, Mas. Ya kan? Kita masuk langsung percaya ketika gambarnya Pak Eko, videonya Pak Eko tersebar dengan suara yang ayo coblos nomor 1 misalnya kayak gitu. Nah, itu kan bisa AI kayak gitu kan. Nah, ya kita konfirmasi langsung dong. Kalau orangnya ada, kalau orangnya nggak ada gimana? Ya kita konfirmasi ke media yang terpercaya. Itu yang penting. Makanya kita jangan mudah percaya dengan hanya tampilan-tampilan atau konten-konten di media apapun itu. Terutama kalau mudahnya kan media sosial kayak gitu, nggak mungkin kan di koran. Karena kalau koran itu gatekeepernya lebih ketat. Jadi makanya sebetulnya mengakses informasi dari koran itu lebih terpercaya gitu loh daripada media sosial. Sayang sekali kalau koran kan harus membeli. Tapi sekarang koran-koran juga punya digitalnya kan gitu loh. Jadi lebih baik kita membaca informasi-informasi itu dari portal-portal media yang sudah terpercaya. Itu pesan saya terkait dengan bagaimana kita biar tidak terjebak dengan AI. Kita juga harus cerdas di dalam mengakses media. Terima kasih Mas, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup Mas Ronaldo dari narasumber yang pertama? Cukup nggih. Monggo lanjut ke narasumber yang kedua. Baik, menjawab pertanyaan yang kedua ya, kenapa kok perempuan itu mudah dimanipulasi ya, khususnya untuk money politik seperti itu ya. Mungkin karena faktor yang pertama, karena faktor ekonomi, Mas. Ya. Jadi di sini saya juga sebagai pengamat juga, ya, pengamat karena saya tidak masuk ke pengawasan ya. Tapi saya juga masuk ke pengamat. Jadi gini, untuk ibu-ibu ya. Jadi di sini saya bilang ibu-ibu, untuk ibu-ibu itu lebih rentan terhadap manipulasi seperti itu. Karena satu, karena tekanan ekonomi. Yang kedua, karena tekanan sosial. Jadi yang ada di desa dengan yang ada di kota, ya, ibu-ibu atau perempuan yang ekonominya lebih baik dengan ibu-ibu yang ekonominya susah itu berbeda. Jadi mungkin itu menjadi PR bersama bagi kita semua, bahwa kita juga harus mengedukasi, mentransformasikan pengetahuan kita, bahwa kita tidak boleh gampang untuk menerima uang. Dan kita juga harus komitmen dengan suara kita seperti itu. Karena yang ada di desa, saya pengamat desa, untuk desa yang ada di Kecamatan Merak-Urak saja ya, itu jauh sekali perbedaannya daripada yang ada di Kabupaten Tuban, yang ada di Tuban Kota maksudnya. Ya, jadi ibu-ibu itu lebih lebih pasrah gitu loh. Wong saya merasa dikasih, wong saya merasa dibantu, yo wes tak kasih suara saya, seperti itu. Nah, itu kan juga menjadi PR panjenengan sebagai pengawas, ya. Nanti tentunya akan ada tindakan seperti apa.
Dan kalau misalkan orang yang ekonominya sudah baik, nah itu untuk mengambil keputusan hal seperti itu saya yakin dia tidak akan mudah termanipulasi oleh omongan-omongan, oleh janji-janji politik seperti itu ya. Jadi yang pertama itu tadi ekonomi, kemudian ada juga tekanan sosial juga, karena mungkin faktor sosialnya itu berbeda dari orang yang orang yang terdidik lah. Karena saya yakin orang-orang yang seperti itu adalah orang yang belum tahu betul, orang yang masih membutuhkan edukasi dari kita. Nah ini menjadi PR panjenengan. Orang yang tingkatan sosialnya lebih tinggi itu juga akan mengambil keputusan bukan karena omongan ataupun janji dari paslon-paslon tersebut. Gitu nggih. Mungkin itu saja. Bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Mas Ronaldo? Cukup? Cukup. Baik, kepada penanya kedua kami persilahkan dari masyarakat partisipatif. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, jika tidak bolehkah saya bertanya Bapak Ibu? Perkenalkan, nama saya Doris Neni Zumara dari Desa Leran Kulon. Saya bertanya untuk narasumber yang pertama kepada Ibu dari Dekan dari FISIP Uniro. Yang pertama, bagaimana cara kendali diri dalam menangani ulasan atau komentar negatif dalam media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini kan kadang kita mudah tersulut, mudah sekali emosi seperti itu. Nah, bagaimana mengendali dan mengendalikan jari kita? Bahwasanya kita biasanya kendalikan lisan kita, maka sekarang kendalikan jari kita. Bagaimana cara mudahnya atau punya tips atau trik tersendiri begitu? Ya, mungkin juga itu salah satunya ada kesibukan jari gitu Bapak. Untuk narasumber yang kedua, tadi disampaikan bahwasanya adanya hak-hak yang diberikan untuk para perempuan itu sama dengan atau setara dengan para lelaki seperti itu. Saya setuju sekali, saya terutama perempuan. Terima kasih. Nah, bagaimana meningkatkan rasa percaya diri Ibu kepada para perempuan yang dimana pada waktu-waktu atau sekarang ini banyak sekali intimidasi, dimana perempuan itu gampang terintimidasi, kemudian dia lemah seperti itu. Terkadang sedikit saja komentar dari tetangga saja misalkan gitu langsung menyudutkan mereka, langsung melemahkan mereka. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Karena ini pengawasan kita akan hingga tingkat desa, tingkat bawah sekali begitu, supaya kita mudah untuk melakukan pengawasan tersebut dan meningkatkan rasa percaya diri terutama kepada perempuan. Itu saja. Terima kasih. Langsung ya, Mbak siapa Pak? Dipanggilnya siapa? Mbak Zoom. Mbak Zoom. Terkait dengan tanggapan kita misalnya kita diberi komen negatif gitu ya, biar kita nggak tersulut gitu kan. Nah, kalau saya sih apapun yang dikatain orang tentang diri saya kan gitu, apapun yang dikatain entah baik entah buruk itu merupakan vitamin untuk saya kan gitu. Ada istilah bahwa pisau itu kan semakin ditempa itu semakin tajam. Jadi omongan jelek, omongan baik kita ambil positifnya saja. Karena apa? Jejak digital kita itu harus kita jaga ya dari jari kita. Jangan sampai jari kita yang cuman kita biasanya kalau ngetik pakai apa? Pakai jempolan tok, tapi ngefeknya luar biasa loh ketika kita komen yang buruk atau kita membalas yang buruk. Itu kita meninggalkan jejak digital dan itu nggak bisa hilang loh. Meskipun kita hapus itu tetap bisa diambil lagi. Bagi yang pinter-pinter gitu ya, bagi para ahli informatika itu bisa loh diambil lagi jejak digital kita itu. Makanya ketika kita di komen yang buruk pun kalau itu kita tidak mampu untuk membalasnya yang baik, lebih baik diam. Itu tips dari saya. Sekali lagi, jari kita menentukan jejak digital kita. Terima kasih. Terima kasih.
story hari ini. Baik, langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Zoom ya. Meningkatkan rasa percaya diri bahwa kita itu diintimidasi di tingkat peranan terbawah atau di desa. Biasanya memang ada hal seperti itu, sehingga di sini misalkan ada money politik di bawah begitu nggak, itu perempuan itu biasanya diam. Nanti kalau saya bicara nanti tambah bahaya sendiri untuk diri saya, misalkan seperti itu ya. Nah, ini perlu adanya kesadaran tadi, perlu adanya kesadaran dari perempuan tersebut. Kalau misalkan ini akan diteruskan, nanti akan terjadi hal pelanggaran seperti itu. Nah, jadi perlu adanya kesadaran diri dari perempuan tersebut. Kalau memang beliaunya itu penakut, nah itu perlu adanya sebuah tadi jaringan, ataupun kita sebagai perempuan itu saling memotivasi. Kalau panjenengan misalkan ada temannya yang mungkin belum terlibat di sini ya, atau temannya yang mau speak up itu misalkan masih takut, nah itu menjadi tanggung jawabnya panjenengan semua untuk ayolah kita berbicara tentang keadilan, ayo kita berbicara tentang kebenaran yang ada di bawah, bahwa kita itu kalau misalkan ada pelanggaran yang ada di bawah seperti ini, nanti akan menjadi hal yang tidak benar ke depannya, seperti itu ya. Tuh. Kemudian juga perlu adanya sebuah pemberdayaan juga, bahwa perempuan di sini perlu meningkatkan tentang rasa percaya dirinya melalui pemberdayaan yang ada di desa, meningkatkan kesadaran perempuan tersebut, kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri gitu loh. Jadi perempuan itu tidak usah kita bawa nama perempuan kita lemah, tapi kita di sini itu punya perisai gitu loh. Ya, ada beberapa lembaga yang menjadi ataupun beberapa lembaga yang melindungi perempuan kok, bahwa kita itu punya hak yang sama untuk menyuarakan aspirasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu, cukup meringankan beban perempuan juga. Bu Zum, bagaimana, puas? Alhamdulillah sangat puas Ibu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Putra? Cukup. Baik, karena waktu terbatas, jadi kami hanya membatasi 2 pertanyaan saja, dan mohon maaf sekali jika memang ada pertanyaan lain, mungkin kita bisa di belakang panggung nanti Ibu, begitu. Baik,